dari pihak suamiku sendiri kalau di Taiwan tuh kesannya. nggak boleh ya, karena udah dia sendiri kan dari eks sana sama dari aku, jadi Oh, aku, suami ex Taiwan iya, juga. jadi kan udah jadi kan tahu sisi jeleknya Taiwan tuh kayak gimana. Di Taiwan itu bisa nikah. Bisa nikah di sana itu kan kemarin sempat viral ada nikah massal, itu beneran apa enggak Iya, sih? ada biasanya sih ya. Sepengetahuan saya itu ada setiap 1 tahun sekali itu KDI selalu menyediakan pernikahan massal, tapi juga ada syarat-syaratnya ya. Jadi otomatis kalau yang udah cerai juga harus ada surat cerainya. Pokoknya yang lengkap kayak di Indonesia itu mereka nanti bisa melaksanakan pernikahan massal. Biasanya itu diadakan 1 tahun sekali. Tapi di luar itu sebenarnya juga ada. Mereka bisa menikah di sana. Karena di sana juga disediakan penghulu dan juga ada masjid. Sama sih seperti di Indonesia juga ada yang Islam gitu. Tapi itu tadi untuk persyaratannya pokoknya juga harus ada wali. Kalau nggak gitu kita video callan sama yang ada di rumah. Maksudnya kayak tanya sama bapaknya, kamu menyetujui atau enggaknya menikah. Soalnya kan pernah ada kejadian yang udah menikah ternyata mereka yang di rumah yang laki-laki belum cerai. Gitu kan ada. Jadi juga harus kayak gitu ya, sama aja. Tapi memang kalau sepengetahuanku setiap 1 tahun sekali tuh KDI selalu menyediakan pernikahan massal buat para pekerja migran tuh biar nggak ada apa ya istilahnya Nggak ada zina kumpul-kumpul. lah. Iyalah kan soalnya Meskipun di sini kan bebas kumpul-kumpul ya, tapi kita kan orang Muslim Islam, jadi kan menjaga ya dilarang. mungkin gitulah. Bukan, aku pernah dengar itu ada yang masih berstatus beristri, laki-lakinya masih berstatus beristri, itu bisa diproses apa enggak? Sebenarnya tuh nggak bisa ya, tapi nggak tahu kenapa dulu tuh ya pernah kejadian seperti itu, atau mungkin karena kurang telitinya surat. Emang karena kalau di sana tuh kalau mau mengajukan nikah tuh ya sebenarnya sama loh, syaratnya harus sama kayak di Indonesia. Jadi kalau udah cerai atau apa itu harus ada surat-suratnya. Ya, tapi kan kadang ada juga TKL atau TKW yang nakal, ya caranya biar mendapatkan cari kartu palsu atau bagaimana. Jadi kalau itu sendiri ya semua ya tergantung ya individu masing-masing gimana cara mereka kembali ke individunya masing-masing. Kalau syaratnya sih sama seperti yang ada di Indonesia. Kalau kita mau nikah ya harus izin apa tuh surat kakak seandainya itu harus ada gitu. Kalau jadi duda ya ada surat duda itu semua harus ada. Sebetulnya rumit juga ya. Iya. Tapi kemarin itu sempat viral ada yang, oh ini kelihatan ini suami saya yang ada di Taiwan, ternyata di sana sudah nikah kan. Kebobolan istilahnya ya. Iya, kebanyakan gitu sih, kebanyakan. Memang ya karena di Taiwan itu ya itu tadi bebas banget gitu loh. Tapi semua ya itu tadi kembali ke masing-masing gimana kita bisa nggak menjaga pergaulan kita. Soalnya ya itu tadi semua kan kalau hari Lubu kumpul dari mana-mana, otomatis kan yang dari kurang perhatian dari jadi nyaman. Jadi tangga kalau istilah Jawa nih sing ngonconi SMS-an kalah karo sing ngejak dolan lah ngono. Betul. Yang ada itu akan lebih terprioritas daripada yang jauh. Iya, gitu. Istilahnya seperti itu. Iya, betul. Jadi segala sesuatu memang kembali ke individunya masing-masing ya. Kita tidak bisa, pokoknya jangan digebrak bahwa semua yang di Taiwan itu semuanya berperilaku begitu. Jadi seperti mbaknya ini juga ex Taiwan, tapi beliau kan ya seperti penuturan beliau tadi, jadi di Taiwan itu kembali ke individunya masing-masing, tergantung kitanya. Iya kan sekarang kebanyakan orang bilang kalau ning Taiwan nanti mesti rusak segini, ya itu tadi semua kembali ke masing-masing. Betul, kalau di sana itu memang bebas ya. Saya pernah bisa ngomong kayak gini karena saya hampir 10 tahun di sana juga. Memang bebas di sana, terus ya memang untuk pergaulannya sendiri juga plong semuanya. Tapi ya itu tadi pokoknya gimana cara kita bisa menjaga masing-masing. Soalnya nggak semua cowok atau cewek itu di sana nakal gitu loh. Iya, berarti apa ya, maksudnya kita dari sini menyimpulkan bahwa dimanapun sebenarnya sama, di mana-manapun kita berada tergantung niat kita, begitu ya. Di Hong Kong pun nggak harus sama TKL sama Indonesia, di sini juga kan sama orang lokal. Dari orang lokal, terus dari pendatang misalnya dari orang Bangladesh, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari berbagai macam negara. Ya dimanapun tempat. Cuman gimana kita menyikapinya aja. Kalau kita bisa menjaga diri ya bisa, tapi ya tergantung itu tadi ya. Pokoknya sesuatu hal itu memang tergantung ke pribadi kita masing-masing. Tapi kalau di Taiwan kan memang kebanyakan TKA jadi lebih menyala, beda sama sini. Istilahnya kalau di Taiwan itu
bebas milih gitu ya. Iya, Bebas milih tergantung kitanya bagaimana. Sesama Indonesianya kan, jadi otomatis gampang. Gampang. Beda Karo di sini kan Iya. orang lokal misalnya orang lokal Hong TKL Kong kan. dengan TKL kan jarang di sini. Iya, cuma ada 1, 2, 3. 1-2 itu pun dibawa istrinya mungkin. Iya, Mereka kalau libur sama istrinya lah. Kalau di Taiwan kan nggak perlu enggak. nggak bawa istri, jadi mau duda mau jaka kumpul jadi satu, mau nenek kumpul jadi satu, yang penting kenalan iya wes gitulah. pergi masing-masing. Iya, Ngamar masing-masing. ya nggak semuanya loh ya. Nah, maksudnya kan yang mau begitu. Kan? Soalnya nggak semuanya juga dapat libur gitu loh. Jadi kembali lagi seperti tadi kembali ke pribadi masing-masing. Jadi Masing-masing, saya betul. tekankan bahwa meskipun di Taiwan, meskipun di Hong Kong, di Arab Saudi, di Amerika, di Eropa dan dimanapun kita berada itu tergantung masing-masing dari diri kita sendiri ya. Kembali ke pribadinya. Kita mau seperti apa, ya itulah yang akan terjadi di negara orang ini. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya, di sana kan sudah nyaman, Iya. ya di Taiwan itu sudah nyaman, majikannya baik, pergaulannya nyaman, lingkungannya nyaman. Kenapa memutuskan untuk ke Hong Kong, pindah ke Hong Kong? Sebenarnya sih dulu itu awalnya tuh pengen pulang terus, nggak pengen kerja lagi ke luar negeri, tapi ya mungkin karena aku nggak bisa ceritakan langsung ada masalah Ya apa. itu di Terus aku memutuskan buat coba-coba ke Hong Kong karena aku dulu pengalaman kalau di Taiwan tuh kan nggak, ya jarang libur. Selain gitu dari pihak suamiku sendiri kalau di Taiwan tuh kesannya. nggak boleh ya, karena udah dia sendiri kan dari eksana sama dari aku, jadi Oh, takut. suami ex Taiwan Iya, juga. jadi kan udah jadi kan tahu sisi jeleknya Taiwan tuh kayak gimana. Mau kamu bilang di rumah enggak, nanti kalau udah nyampe sana ya enggak, Iya, ya itu soalnya kan dia pergaulan memang. Iya, soalnya dia sendiri juga pernah di sana tinggal sama aku gitu loh. Iya, Jadi iya. otomatis kalau kamu mau ke luar negeri, kamu boleh selain di Taiwan, terserah kamu mau di mana, tapi jangan kembali ke sana gitu. Soalnya dia sendiri kalau sana, ya udah akhirnya aku coba-coba di Hong Kong. Hongkong. Oh, seperti itu. Berarti faktor utamanya karena suami tidak memperbolehkan karena beliau juga ex Taiwan, teman-teman. Jadi Ya mungkin yang udah tahu, yang pernah ke Taiwan, mungkin kalau mau melepaskan lagi kedua kali pasangannya ke Taiwan, ya mungkin bisa pikir-pikir itu mesti. Soalnya mungkin menurut mereka salah besar ya Iya. kalau melepas. ya nggak semuanya sih, tapi hampir 50-50 lah bakalan Oh, ya ya. itu karena udah pengalaman pribadi ya. Jadi saya bicara seperti ini kan soalnya udah pernah pengalaman gitu. Ya benar-benar. Jadi ya semua itu memang kembali ke pribadi masing-masing. Tapi faktor lingkungan, Iya, faktor betul. pergaulan itu sangat berperan, Berpengaruh, sangat iya. berpengaruh sekali. Jadi Iya. meskipun kita dituntut setiap menit, setiap detik kita ditelepon, di SMS, di WA, di apain aja. Kalau kita niatnya memang mau bebas ya bisa-bisa Iya, aja. Ya. Kemudian Mbak, mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, pertama yang ada di Taiwan, Iya. mungkin seperti apa? Ya buat pesannya jangan lupa sama tujuan awal kita untuk kerja itu apa gitu loh. Jadi intinya kalian boleh nakal, boleh bebas, boleh mau gimana pun boleh, tapi ingat keluarga, ingat tujuan utama. Jadi seimbang lah ya, kamu nakal, kamu bebas, kamu, tapi yang penting kamu pulang bisa hasil. Karena apa yang nanti kamu bawa pulang itu bukan baju yang ditanyakan, bukan tas merek atau sepatu bermerek, tapi hasilmu. Seenggaknya kalau kita bergaya tapi kita di rumah bisa beli sawah kayak apa, mobil atau bangun rumah, kan nggak sia-sia kerja ikut orang gitu loh, lama-lama pun, daripada nanti kita di sini buat habis buat semuanya tapi bergaya, pulang nggak ada. fashionable. Yes. Kita di sini fashionable, perfect ya istilahnya. Tapi Bisa balik bergaya nggak bawa tapi apa-apa nggak kan. bawa apa-apa Iya. bertahun-tahun pula ya. Iya, Jadi kan ya, menyesal itu kan mesti di belakangan gitu. betul-betul. Kemudian selain itu, menurut Mbaknya ini perbedaan Taiwan dan Hong Kong dari segi pekerjaan atau dari segi lingkungan bekerja kita bagaimana? Kalau menurut aku sih dari kulturnya aja udah beda ya, dan dari pekerjaannya beda. Kalau dari pengalaman aku dulu, aku tuh kerja di Taiwan itu
lebih santai. Tapi ya nggak semuanya sih santai, tergantung dapatnya majikan gimana. Ya, soalnya ya itu tadi aku dapat walaupun lantainya 4, 12 tapi kayak udah nyaman banget soalnya ya santai, mengalir, nggak pernah dituntut, jadi lebih nyaman gitu. Kalau di Hong Kong kan kita harus diprioritaskan semua Pekerjaan aspek itu kita harus bisa kan. harus bisa mengerjakan pokoknya. Iya, bersih-bersih ya gini ya gini ya gini ya gini. Kalau di sana kan enggak, ya udah fokus satu, yang lainnya kamu pelan-pelan. Kalau di sini kan semua harus siap setiap hari itu, misalkan bersih harus bersih, Iya, ngurus anak sekolah harus perfect semua pokoknya. Bedanya sih kayak gitu aja sih. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di Taiwan itu memang lebih lunak ya, Lebih santai. lebih santai. Tapi ya itu tadi kembali ke apa yang namanya istilahnya ya nggak semua sih dapat majikan kayak gitu ya. Ya benar maksudnya gimana gitu loh. mungkin Tapi rezekinya hampir kebanyakan kerja di Taiwan tuh seperti itu, lebih santai daripada di Hong Kong gitu. Iya, betul. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan tentang pengalamannya, tentang cerita-ceritanya? Ya buat aku sih kerja dimanapun tempatnya, pokoknya yang penting ingat tujuan awal kita apa. Kita boleh nakal, kita boleh gaul, kita boleh apa terserah pokoknya. Tapi yang penting ingat tujuan awal kita. Jangan lupa nabung, jangan lupa pokoknya menyisihkan Uang buat masa tua kita, karena nggak selamanya kita kerja di luar negeri, nggak selamanya kita ikut orang. Seenggaknya kalau ke masa muda kita habiskan buat mencari modal, kita pulang tuh bener-bener ada hasil. Kita bisa buat rumah, kita bisa beli mobil, kita bisa membuat kayak usaha kecil lah gitu. Jadi kita bisa kumpul sama keluarga. Ya itu aja intinya, pokoknya kerja di luar negeri hati-hati, jaga kesehatan, terus jangan lupa buat nabung untuk bekal di masa tua nanti. Karena nggak selamanya tubuh kita itu kuat, nggak selamanya kita ikut orang terus. Kita harus juga pulang ke negeri kita Indonesia. Biar bagaimanapun tetap Indonesia adalah negeri kita, di mana kita dilahirkan ya di situ tempat ya, kita kembali. Kita aja sih. Itu aja. Iya. Nah, semoga dari penuturan beliau, dari pengalamannya beliau ini bisa bermanfaat buat kita, bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia. Semangat terus, berjuang demi keluarga. Iya, yang sekarang sengsara nggak apa-apa. Nanti yang penting pulang, pokoknya kita bisa menikmati hasil gitu aja deh. Semangat buat para pejuang keluarga. Ya mungkin nggak semuanya mulus, tapi ingat di setiap jalan yang berliku pasti ada jalan yang terbaik buat kalian. Semangat! Oke, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Oke, terima kasih juga, Cece. Terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih untuk sharingnya. Jangan bosan. Jangan bosan untuk sharing, untuk memotivasi, menginspirasi kita, menyemangati kita, biar kita para pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia ini lebih semangat untuk mencari atau istilahnya mencari nafkah lah. Iya. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk sharingnya hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih teman-teman. Semangat ya. Ya, semangat Pak Kayau. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di seluruh media sosial kalian. Oke, jangan lupa subscribe. Ya, karena di channel ini akan aku ajak kalian mendengarkan berbagai macam pengalaman dari teman-teman narasumber yang punya pengalaman berbeda-beda. Jadi jangan lupa kepoin di video-video atau konten-kontenku yang lain. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.